Halo sobat semua, kembali lagi di diskusi film. Kali ini kami akan membahas film Tenet. Tenet adalah salah satu film yang paling diantisipasi di 2020. Sebab film ini disutradarai Christopher Nolan. Karya-karya Nolan sudah pasti kalian tahu dong. Misalnya The Dark Knight Trilogy, Inception, atau Interstellar. Nah, apakah Tenet sebaik karya-karyanya terdahulu? Penasaran kan? Simak reviewnya berikut ini. Film ini bercerita tentang The Protagonist, agen rahasia yang mencoba mencegah penggunaan teknologi berbahaya. Sebuah teknologi yang mampu membalikan gerak sebuah objek. Bingung kan maksudnya? Nih contohnya. And try to understand it. Feel it. Konsep teknologi tersebut disebut backward entropy atau inverted object. Artinya objek bergerak terbalik dari seharusnya. Nah, teknologi ini disinyalir bisa mengubah sejarah manusia. Maka The Protagonist yang dibantu rekannya Neil ditugaskan menelusuri keberadaan teknologi tersebut agar tidak digunakan untuk kejahatan. Awal-awal menonton film ini serasa menonton film spionase, semisal James Bond atau Mission Impossible. Terdapat seorang agen rahasia yang diberi misi untuk menghentikan penjahat. Dalam film ini pun terdapat aksi pertarungan khas film spionase. Nolan memang tidak dikenal dengan film-film laganya, tetapi dalam film ini level aksinya setara James Bond atau Mission Impossible. Hal itu tak lepas dari tangan dingin sinematografer film ini, Hoyt van Hoytem. Perlu diketahui sebelumnya ia merupakan sinematografer film James Bond Spectre. Namun, bukan Christopher Nolan kalau hanya berhenti di situ. Aksi agen rahasia ini dibalut sains fiksi tentang waktu. Hobi Nolan mengutak-ngatik waktu ternyata tak ada habisnya. Sebelumnya, hobinya ini disuguhkan di film Memento, Inception, atau Interstellar. Kini, dengan ramuan barunya, Backward Entropy, ia menyuguhkan film mata-mata. Konsep inilah yang membedakan film ini dengan film spionase yang lain. Bayangkan, sebuah pertarungan dalam waktu dan tempat yang sama tetapi sebagian bergerak normal sementara yang lain terbalik. Wow, itu keren abis. Visualisasi tersebut membuat aksi heroik film ini tampak brilian dan berbeda. Sebelum dilanjutin, ayo dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Gimana? Gampang kan? Kemudian, sinematografi handal tersebut didukung oleh pemeranan yang solid. Semua aktor atau aktris film ini mampu memerankan perannya dengan baik. Perhatian mungkin patut diberikan pada Robert Pattinson yang tampil lebih maskulin sebagai agen rahasia. Lalu Kenneth Branagh mampu tampil cukup impresif. Sebelumnya ia lebih diapresiasi untuk karya-karyanya di belakang layar, tetapi kini ia tampil sebagai antagonis yang sadis dan penuh kebencian. Namun di luar itu semua ada sejumlah catatan minus film ini. Pertama, mengenai plot film yang sangat rumit. Oke, ini mungkin bisa menjadi kelebihan atau kekurangan, bergantung siapa yang menonton. Jadi, seperti kebiasaannya, Nolan tidak menggambarkan secara gamblang apa yang terjadi dalam film. Detail film diberikan sedikit demi sedikit baik lewat dialog atau kejadian. Masalahnya, dialog dalam film ini selain cepat, volumenya berada di bawah backsound atau sound effect. Nolan memang dikenal dengan kebiasaan ini, misalnya di Interstellar. Tetapi kali ini kombinasi jalan cerita yang kompleks, dialog cepat, serta volume yang rendah melengkapi sulitnya memahami film ini.
Tentu saja bagi para penggemar Nolan atau setidaknya sobat semua yang suka teori film, Tenet memuaskan dahaga kalian. Namun bagi kalian yang kurang suka film dengan plot rumit atau menonton film kerap diselingi main HP, Seriously, what the fuck are you doing? film ini kurang cocok sebab kalian harus fokus 100% saat menonton. Jujur, bisa dibilang ini adalah film dengan plot terkompleks yang pernah Nolan buat. Efek lain dari plot rumit ini membuat Nolan sangat sibuk menjelaskan plot. Ia tampak mengesampingkan beberapa aspek film, semisal penokohan. Sepanjang 2 jam lebih, detail tentang siapa sebetulnya tokoh-tokoh utama dalam film masih tersimpan rapat. Hanya tokoh Kate yang dijabarkan jelas. Dampaknya aspek emosional penonton dan tokoh utama menjadi minim. Padahal ini salah satu hal yang membuat penonton menyukai sebuah film. Kesimpulannya, film ini bukanlah karya terbaik Nolan. Meskipun begitu, film ini tetap berharga untuk ditonton. Apalagi bagi kalian fans Nolan. Kalian wajib menonton permainan waktu terbaru Nolan yang disuguhkan dalam dunia spoilase. Oke sobat semua, itu aja untuk kali ini. Makasih banyak buat sobat yang udah nonton video ini sampai akhir. Silahkan berpendapat di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, dan yang paling penting, terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi. Goodbye.